Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dari kelompok 4, ditemani teman-teman saya yaitu Kemala Indasari, Mukti Utami, Saifur Rahman, dan Yunita. Di video kali ini, kami ingin mempresentasikan materi tentang proses anggaran dan perilaku manusia. Pengertian anggaran. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Unsur-unsur utama dalam anggaran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Keseluruhan rencana. Penentuan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. 2. Kegiatan perusahaan. Seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian dalam perusahaan. 3. Dinyatakan dalam angka. Unit yang dapat digunakan pada semua kegiatan perusahaan yang bermacam-macam. 4. Periode tertentu. Keseluruhan mengenai apa saja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Manfaat perencanaan laba dan anggaran. Anggaran memiliki beberapa manfaat pokok yaitu 1. Sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang. 2. Sebagai alat koordinasi kerja. Bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau alat pembanding untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Prosedur penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan besar dalam proses penyusunan anggaran. 1. Penyusunan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang telah ditetapkan selanjutnya dirinci lebih lanjut ke dalam sasaran atau goal dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggaran. Sasaran merupakan target tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan. 2. Implementasi. Anggaran untuk selanjutnya diimplementasikan dan berfungsi sebagai blueprint berbagai tindakan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dalam tahap implementasi ini, juga diperlukan kerjasama dan koordinasi agar anggaran dapat diimplementasikan dengan baik. 3. Pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahap ini, kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang sudah tercantum dalam anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagian organisasi yang mempunyai kinerja di bawah standar dan untuk mengambil tindakan koreksi bagi bagian tersebut. Slide selanjutnya. Fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. 1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antar organisasi yang dominan dan mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. 2. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan yang bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi yang menunjukkan bagaimana subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. 3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. 4. Anggaran dapat digunakan sebagai pembanding standar terhadap hasil operasi aktual. 5.
Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. 6. Anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Slide selanjutnya. Konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penataan, tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyelia. Resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utama untuk hal itu adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status quo. Konflik internal. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan dari organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit, jika tidak mungkin untuk dicapai. Hal tersebut menimbulkan kebencian kepada manajemen dan juga kepada anggaran. Lainnya, anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Kelompok-kelompok karyawan ini biasanya dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran tersebut. Slide selanjutnya. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan dampak dari lingkungan perencanaan. Ukuran dan struktur, gaya kepemimpinan, jenis sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan dari suatu organisasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan terjadi. Ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Struktur organisasi mengacu pada hubungan formal dan informal antara para anggota organisasi. Gaya kepemimpinan. Teori X mengimplikasikan bahwa anggaran akan disusun oleh manajemen puncak atau kontroler atau direktur perencanaan dan dikenakan pada manajemen tingkat bawah. Dengan demikian, dalam gaya kepemimpinan otoriter, anggaran dipandang sebagai alat pengendalian manajemen yang didesain untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap hari manajemen puncak. Stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan proses
penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Slide selanjutnya. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Ada 5 konsep, yaitu 1. Tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan, tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Orang-orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. 2. Keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. 3. Partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengembalian keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. 4. Manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi. Partisipan dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. 5. Batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasannya tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Slide selanjutnya. Tahap implementasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengomunikasian anggaran. Kontroler atau direktur perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dapat dicapai dengan mengomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Hal ini kadang-kala disebut sebagai menjual anggaran ke bawah. Banyak masalah komunikasi yang kompleks dan dapat berkembang dalam tugas menjual ini karena pesan tersebut harus dipahami oleh orang yang memiliki latar belakang dan pelatihan yang beragam serta yang bekerja di tingkatkan organisasi yang berbeda. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Koordinasi adalah seni menggabungkan secara efektif seluruh sumber daya organisasi. Dari sudut pandang keperilakuan, hal ini berarti menggabungkan bakat dan kekuatan dari setiap partisipan organisasi dan membuatnya berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk melaksanakan ini, pelaksana harus berhasil mengomunikasikan bahwa bagaimana pekerjaan setiap orang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Slide selanjutnya. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengindikasikan kinerja di atas anggaran. Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan.
Pentingnya komunikasi berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi-studi empiris. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong pada moral karyawan. Kurangnya umpan balik kinerja, penundaan dalam umpan balik, dan jarangnya atau sporadisnya umpan balik memiliki dampak yang menghilangkan moral dan kinerjanya. Slide selanjutnya. Proses anggaran dan perilaku manusia, yaitu terbagi menjadi 11. Yang pertama, anggaran konstruksi. Proses penyusunan anggaran biasanya akan mengikuti bagan organisasi. Setiap komponen entitas akan dilibatkan dalam menyiapkan informasi anggaran relatif terhadap unitnya. Informasi ini secara berturut-turut dikumpulkan saat diteruskan melalui organisasi sampai rencana anggaran keseluruhan tercapai. Kedua, anggaran yang diamanatkan. Anggaran ini akan dimulai dengan manajemen tingkat atas yang menetapkan parameter di mana anggaran akan disiapkan. Parameter ini bisa umum atau spesifik. Mereka dapat mencakup tujuan penjualan, tingkat pengeluaran, pedoman untuk kompensasi, dan banyak lagi. Personel tingkat bawah memiliki sedikit sekali masuk dalam menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, anggaran partisipatif. Pendekatan anggaran partisipatif dipandang sebagai pemaksaan diri. Hasilnya, dikatakan bahwa hal itu meningkatkan semangat kerja dan kepuasan kerja karyawan. Ini memupuk filosofi manajemen berbasis tim yang telah terbukti secara efektif untuk organisasi modern. Keempat, pendekatan campuran. Secara teoritis, proses anggaran dapat digambarkan sebagai top-down atau bottom-up. Namun, kenyataannya sebagian besar anggaran disiapkan dengan pendekatan campuran di mana informasi diteruskan dua arah. Pertimbangan struktur organisasi sangat penting bagi manajer di semua tingkatan untuk memahami bagaimana informasi dibuat saat melewati organisasi. Manajemen puncak dapat kehilangan kontak dengan informasi yang berasal dari lini depan, dan karyawan lini depan mungkin tidak selalu mendapatkan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran yang berasal dari manajemen senior. Estimasi anggaran. Perkiraan anggaran harus dipertimbangkan dengan cermat. Mereka harus memiliki dasar dalam nalar dan secara logis diharapkan terjadi. Kebobrokan harus diganti dengan studi dan evaluasi statistik dari informasi sejarah, karena ini memberikan titik awal yang baik untuk prediksi. Kondisi dan tren ekonomi yang berubah perlu dievaluasi dengan cermat. Meratakan bagan organisasi. Ada perbedaan yang mencolok dalam bagan organisasi berbagai entitas. Pertumbuhan bisnis adalah inkubator alami untuk perluasan jumlah level dalam suatu organisasi. Akibatnya, kehati-hatian harus diberikan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas entitas yang sedang tumbuh. Kadang-kadang atribut yang berkontribusi pada pertumbuhan dapat dirusak oleh pertumbuhan itu sendiri. Slack dan padding. Karena anggaran seringkali merupakan bagian penting dari evaluasi kinerja, perilaku manusia menunjukkan bahwa peserta dalam proses anggaran akan mencoba menciptakan ruang bernapas untuk diri mereka sendiri dengan melebih-lebihkan pengeluaran dan meremehkan penjualan. Upaya yang disengaja untuk mempengaruhi anggaran ini dikenal sebagai menciptakan senjangan anggaran atau menambah anggaran. Selanjutnya, penganggaran berbasis nol. Dengan penganggaran berbasis nol, setiap item pengeluaran harus disesuaikan untuk periode anggaran baru. Tidak ada pengeluaran yang dianggap dapat diterima hanya karena mencerminkan status quo. Tantangan etis dalam penganggaran.
Untuk menjaga integritas organisasi, manajer tingkat senior perlu berhati-hati untuk memberikan arahan anggaran yang realistis. Manajer tingkat bawah perlu jujur dalam melaporkan berita buruk relatif terhadap kinerja terhadap anggaran, bahkan jika mereka menemukan kesalahan dengan pedoman anggaran. Anggaran yang tidak mungkin dan kapitulasi karyawan. Di ujung lain dari senjangan anggaran adalah fenomena standar anggaran yang tidak dapat dicapai. Jika karyawan merasa bahwa anggaran tidak mungkin tercapai, mereka mungkin menjadi frustasi atau kecewa. Kondisi demikian justru dapat menurunkan kinerja dan modal karyawan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.